Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Sabila, mahasiswa jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020 Universitas Sriwijaya dengan NIM 08051282025048. Nah, video ini merupakan bentuk dari laporan akhir praktikum komputasi kelautan yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2021. Nah, pada praktikum kemarin itu dijelaskan mengenai materi Command Prompt atau CMD. Nah, sebelum saya mempraktikkan atau mencoba memberi contoh menjalankan perintah dari Command Prompt ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Command Prompt. Nah, Command Prompt ini merupakan aplikasi penerjemah baris perintah yang tersedia di sebagian besar sistem operasi Windows. Nah, penggunaan CMD ini bertujuan untuk agar user atau pengguna lebih mudah dalam mengeksplorasi Windows secara offline maupun secara online. Nah, command prompt ini, prompt itu secara harfiahnya diartikan sebagai quick atau cepat. Jadi kita dapat menjalankan perintah-perintah itu secara cepat. Nah, untuk selanjutnya langsung saja saya akan langsung mempraktikkan atau memberi contoh cara menjalankan perintah di CMD ini. Tapi tidak semua perintah yang akan saya buat di sini atau praktikan di sini, tapi perintah-perintah yang telah dijelaskan pada praktikum sebelumnya. Nah, yang pertama kita akan membuka CMD dulu. Caranya dengan bisa kita ketik Windows R. Nah, akan muncul run dan kita klik CMD di opennya ini, klik CMD lalu kita klik OK. Nah, akan muncul CMD-nya, atau kita bisa langsung di search ini kita ketik CMD. Nah, akan muncul juga command prompt aplikasinya. Kita klik 2 kali. Nah, akan muncul juga, tapi kita pakai satu saja di sini. Terserah mau bukanya bagaimana. Lalu kita langsung saja di sini saya ingin membuat folder. Jadi untuk membuat foldernya itu kita keluar dulu dari data C ini karena saya akan membuat foldernya di data E. Jadi dengan cara keluar dari data C ini dengan cara ketik cd spasi titik 2 kali, keluar lagi cd spasi titik 2 kali, dan langsung kita masuk ke data E nya. Caranya E titik 2. Nah, setelah masuk ke data E, kita akan membuat folder dengan cara md spasi nama folder yang ingin dibuat. Misalnya nama foldernya komputasi 1. Enter, dan kita akan membuat 2 folder di sini, jadi kita buat satu lagi. Nah, untuk mengecek apakah folder ini telah terbuat, kita bisa ketik dir. Nah, di dir ini kita bisa melihat apakah folder yang kita buat tadi sudah masuk ke data E yang kita pakai gitu. Nah, dapat dilihat di sini telah terdapat komputasi 1 dan komputasi 2 sebagai folder 1 dan folder 2-nya. Nah, selanjutnya kita untuk memastikan apakah folder ini sudah ada di data E, kita dapat ke dokumen, lalu kita melihat. Nah, sudah ada folder 1 dan folder 2 yang kita buat tadi. Selanjutnya kita kembali lagi ke command prompt, lalu kita langsung membuat file-file di suatu folder. Jadi kita akan masuk ke folder 1 dulu, lalu kita akan membuat file di folder tersebut. Cara masuknya ketik cd spasi nama folder yang ingin kita masukkan. Kita masuk ke folder yang pertama. Nah, setelah kita masuk ke folder yang pertama, kita akan membuat file di sini. Di sini akan dibuat 3 file. Yang pertama itu Word, yang kedua Excel, dan yang ketiga Notepad. Nah, yang pertama kita akan membuat Word dengan cara copy spasi con nama folder yang ingin kita buat, misalnya anissa.doc, karena dalam bentuk Word, ya, spasi. Maksudnya saya enter. Lalu untuk enter ini kita masukkan kata-kata yang ingin dimasukkan ke Word, misalnya komputasi kelautan.
Nah, untuk menghentikan, misalnya kita telah selesai untuk memasukkan kata-kata yang ingin kita masukkan di Word, kita akan klik Ctrl+Z untuk menghentikannya, enter. Nah, telah tercopy satu file, kita telah membuat satu file dalam bentuk dokumen atau Word. Nah, selanjutnya kita akan membuat satu file lagi dalam bentuk Excel. Nah, selanjutnya sama saja caranya, copy, spasi, con, nama file yang ingin kalian buat, misalnya anissa.xls, enter. Nah, masukkan kata-kata atau data yang ingin kalian masukkan, misalnya sama seperti tadi. Nah, untuk menghentikannya sama juga, kita ketik Ctrl+Z, enter. Nah, sudah terbuat satu file lagi. Nah, kita akan membuat satu file lagi, yaitu dalam bentuk notepad atau txt. Yang pertama caranya sama saja, copy, spasi, con, nama file yang ingin kalian buat, dot atau titik txt, enter. Nah, masukkan juga kata-katanya sama seperti tadi. Nah, untuk menghentikannya sama seperti tadi, Ctrl+Z, enter. Nah, telah masuk 3 file yang telah kita buat ke dalam folder pertama ini. Cara mengeceknya, kita bisa ketik dir. Nah, dapat dilihat di sini sudah masuk 3 file di dalam folder yang pertama ini. Selanjutnya, kita akan mencoba merename salah satu dari file yang kita buat. Caranya, rename nama file yang kalian buat. Nama file yang kalian buat tadi, misalnya saya akan merename file dokumen misalnya. Spasi, nama yang baru yang ingin kalian ganti, misalnya saya akan mengganti aps.dokumen. Nah, selanjutnya kita aps. Selanjutnya tinggal di enter. Nah, untuk mengeceknya kita ketik dir lagi. Nah, dapat dilihat di sini sudah berubah namanya dari anissa.doc menjadi aps.doc. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengcopy file dari folder yang pertama ke folder yang kedua. Untuk folder kedua tadi komputasi kedua, dan caranya gitu, kita ketik copy, spasi, nama data kita, E.2 garis miring, nama folder kita komputasi 1 garis miring, nama file yang ingin kalian copy ke folder berikutnya. Nah, misalnya kita akan memindahkan file Excel, kita klik .xls, spasi, data kita, .2 garis miring, dan nama folder yang kalian ingin masukkan file yang tadi, file XLS ini. Kita masukkan foldernya komputasi 2 di folder 2, enter. Nah, telah masuk di folder yang kedua, telah di copy ke folder yang kedua file yang kita buat tadi, file Excel tadi. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu apakah sudah masuk atau belum kopian dari file pertama tadi. Maksudnya folder yang pertama tadi. Kita keluar dulu dari folder pertama, klik cd spasi titik 2 kali. Selanjutnya kita klik cd spasi komputasi 2, kita masuk ke file 2. Nah, kita ketik dir. Nah, sudah muncul kopian dari file tadi, dari folder pertama ke folder kedua. Selanjutnya kita akan mencoba memindahkan file. Kita keluar dulu dari folder yang kedua, dan kita akan masuk ke folder yang pertama. Nah, setelah kita masuk ke folder yang pertama, kita akan memindahkan file ke folder yang kedua. Caranya move spasi data kita, .2 garis miring, nama folder kita komputasi 1 garis miring,
nama file yang ingin kita pindahkan ke folder kedua. Misalnya kita ingin memindahkan folder txt anissa.txt spasi nama data kita garis miring nama folder yang ingin kalian pindahkan. Filenya itu ingin kita pindahkan kemana, kita pindahkan ke folder 2. Jadi kita ketik folder 2. Nah, enter. Nah, di sini diinformasikan bahwa satu file itu telah terpindahkan dari folder pertama ke folder kedua. Kita bisa lihat lagi caranya. Keluar dulu dari folder yang pertama, sama seperti tadi, cd spasi titik 2 kali, selanjutnya cd spasi folder yang kedua. Nah, kita bisa ketik dir untuk melihat apakah dia sudah masuk. Nah, sudah bisa dilihat di sini bahwa untuk file txt tadi sudah masuk ke dalam folder yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mendelete salah satu file dari file-file yang kita buat tadi. Nah, misalnya di sini kita akan di folder yang kedua. Nah, kita akan menghapus salah satu file di folder yang kedua ini. Misalnya kita akan menghapus txt. Jadi kita ketik del spasi nama file kita .txt. Nah, misalnya kita ingin menghapus txt atau notepad. Ketik del spasi anissa.txt nama file kita. Enter. Nah, telah terhapus file txt ini. Nah, untuk melihatnya kita bisa ketik dir lagi. Nah, bisa dilihat di sini tidak ada lagi file txt-nya, hanya tersisa file xls atau Excel-nya. Selanjutnya kita akan membuka halaman dari command prompt yang baru, karena di sini sudah banyak perintahnya. Jadi kita agar bersih gitu, kita buka yang baru dengan cara ketik cls. Nah, akan muncul halaman yang baru dari command prompt ini, dan kita akan melakukan lagi. Sebelumnya kita keluar dulu dari folder ini, cd spasi titik 2. Nah, kita sudah keluar dari folder tadi. Selanjutnya kita akan melakukan atau menjalankan satu perintah lagi, yaitu perintah date, atau kita dapat melihat tanggal. Nah, selain melihat tanggal, itu kita dapat mengganti tanggal juga. Jadi kita dapat menggantinya dengan cara ketik saja langsung di sini. Misalnya kita akan mengubah ke tanggal 6 10/2021. Nah, di sini tidak bisa dilakukan penggantian tanggal karena dari sistem laptopnya. Jadi untuk agar bisa itu kita buka lagi command prompt, kita langsung ke search saja, klik cmd, lalu kita buka aplikasinya dengan klik kanan, lalu run as administrator ini, klik ini, lalu klik yes. Nah, selanjutnya itu akan muncul tampilan command prompt yang baru. Tadi itu kan dalam bentuk data C Windows user Lenovo, sekarang Windows System 32. Nah, selanjutnya kita jalankan perintah tadi, kita ketik date untuk melihat tanggal. Nah, tanggal segini, tanggal 8 bulan 10 2021 saat saya melakukan praktikum. Lalu akan kita ubah tanggalnya ke tanggal 6, misalnya ke tanggal 6 spasi 10 2021. Enter. Nah, tanggalnya sudah berubah, dapat dilihat di sini. Nah, sudah berubah menjadi tanggal 6 karena saya ingin kembali ke tanggal 8, jadi saya ingin ganti lagi. Kita klik date lagi, lalu kita ubah ke tanggal 8 10 strip 2021. Bentar. Nah, berubah lagi dia menjadi tanggal 8. Nah, kita kembali lagi ke Windows yang sebelumnya, maksudnya command prompt yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan perintah color.
kita ingin mengganti background atau tampilan dari comment prompt kita. Misalnya kita dapat caranya kita dapat mengetik color spasi garis miring tanda tanya. Nah, di sini terdapat berbagai macam warna. Di sini kita bisa set, terserah mau setnya seperti apa. Kita bisa klik color spasi, misalnya kita ingin warna backgroundnya itu light yellow, kita bisa klik E, dan warna tulisannya itu black misalnya, kita bisa klik no, enter. Nah, sudah tampil seperti ini tampilannya, jadi berubah backgroundnya menjadi light yellow, dan untuk tulisannya itu menjadi warna hitam gitu. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menjalankan perintah lagi untuk membuka kalkulator. Membuka kalkulator itu caranya kita klik aja CALC, enter. Nah, akan muncul secara otomatis kalkulatornya di sini dengan cara mengklik atau mengketik perintah yaitu CALC. Nah, selanjutnya untuk perintah selanjutnya itu kita akan minta bantuan. Misalnya kita tidak tahu ingin melakukan apa, jadi kita klik help. Nah, di help ini kita memiliki berbagai macam perintah yang bisa kita jalankan. Jadi bisa kita lihat di sini ada CLS atau clear the screen, membersihkan screen tadi, mengcopy, terus ada format, ada move tadi, ada pause, ada start dan lain-lainnya. Di sini sudah lengkap. Jadi untuk bantuan kita bisa ketik help di comment prompt-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari praktikum kali ini, dan itu saja yang dapat saya rumus-rumus yang dapat saya beritahu atau jelaskan pada praktikum kali ini. Dan apabila saya memiliki kesalahan dalam perkataan, rumus-rumus atau perbuatan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Dan apabila saya juga terdapat kekurangan, saya juga mohon maaf. Untuk praktikum kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.